Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita di siang hari ini. Kita berusaha untuk mewujudkan perintah Allah taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian panggilan di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara makna mengingat Allah adalah menegakkan salat, kemudian mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib di dalam salat Jumat tersebut. Maka pada kesempatan ini khatib bermohon taufik dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata, ya Rasulullah, untuk siapa? Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. 5 poin yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Kemudian poin pertama adalah apa makna dari an-nasihah? Agama adalah nasihat. Maka sebagaimana dikatakan oleh para ahli bahasa, di antara makna dari an-nasihah adalah al-khulus, yaitu tulus murni. Maksudnya adalah agama adalah ketulusan, agama adalah kemurnian. Barang siapa seorang menegakkan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, maknanya adalah agama adalah ketulusan, kemurnian, ditunjukkan kepada Allah, ditujukan kepada kitabnya, kepada rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya, apa bentuk an-nasihah? Ketulusan dan kemurnian kepada Allah dan seterusnya. Yang pertama, ketulusan kepada Allah, nasihat kepada Allah, ketulusan kepada Allah diwujudkan dalam banyak hal. Di antaranya yang paling urgen adalah yaitu menegakkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah semata. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Meminta pertolongan adalah salah satu jenis ibadah. Disebutkan secara sendirian
setelah perkara ibadah menunjukkan urgensi meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kenapa? Satu, karena di antara ibadah yang paling urgen adalah ketika seorang meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu adalah di antara urgensi hal tersebut adalah banyak kaum muslimin atau banyak orang terjatuh ke dalam noda kesyirikan dari pintu meminta pertolongan. Dia minta pertolongan bukan kepada Allah, atau dia meminta pertolongan kepada Allah tetapi dia juga meminta pertolongan kepada selain Allah, yang itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwasanya makna peribadahan kepada Allah ini dibutuhkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Ketika kita keluar, kita menyebut tawakal kepada Allah. Ketika kita keluar untuk mengejar misi atau ingin mewujudkan suatu proyek atau ingin yaitu melaksanakan suatu tujuan yang baik, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa keluar rumah yang intinya adalah ketawakalan hanya kepada Allah. Ketika kita berkendara, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menundukkan kami, menundukkan kendaraan kami. Seandainya dia berjalan, kemudian dia tidak sengaja menindas atau kemudian menginjak seekor binatang, setelah itu terjadi suatu malapetaka pada dirinya, dia nisbatkan keburukan tersebut hanya kepada Allah, bukan kepada hewan yang ia injak dan semisalnya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana hati seorang muslim selalu terikat dan diikat yaitu hanya kepada Allah. Oleh sebab itu dikatakan akidah, yang namanya akidah sebuah ikatan, yang namanya akidah ikatan yang kuat. Ketika kita minta kepada Allah, ketika seorang muslim bersumpah juga hanya kepada Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa seorang tersebut bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kemudian kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah an-nasihah li kitabillah. Nasihat kepada kitab Allah, ketulusan kepada kitab Allah terangkum secara umum dalam pembuka surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada." Allah mengajak kita berfikir, Allah mengajak kita merenung untuk mengambil pelajaran bagaimana sekelompok jin mensikapi Al-Quran. Apa Allah sebutkan? Yang artinya Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Katakanlah ada sekelompok bangsa jin yang mendengar atau menyimak Al-Quran. Ini poin pertama, yaitu mendengar Al-Quran, mempelajarinya, kemudian merenungkannya. Yang kedua, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Kami mendengar, kami menyimak, kemudian Al-Qur'an ini adalah suatu kitab suci yang ajaba, penuh dengan keajaiban, membawa petunjuk, kemudian kami beriman. Poinnya pertama adalah menyimak, mendengar, kemudian yang kedua merenungkan. Fa'aman nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketulusan kaum muslimin terhadap Al-Qur'an
setidaknya diuji dengan 3 poin tadi. Seberapa jauh kita membaca atau kemudian menyimak bacaan Al-Quran. Seberapa senang ketika kita diperdengankan Al-Quran. Adakah ketenangan atau kemudian kegelisahan? Adakah menikmati atau kemudian yang kedua melarikan diri? Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua merenungi sebagaimana bangsa jin benar-benar menikmatinya sampai mengatakan Qur'anan ajaba, Al-Qur'an yang penuh dengan ketakjuban. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di sana ada orang yang masuk Islam disebabkan ketika dia mendengar lantunan ayat Al-Quran. Di sana ada orang masuk Islam ketika terheran dan takjub kaum muslimin bisa tunduk dengan satu komando meskipun dengan latar belakang yang berbeda-beda, kultur dan warna berbeda-beda, bahasa penyampaian yang berbeda-beda. Ketika dikatakan Allahu Akbar, semuanya tenang, semuanya diam, semuanya mengangkat tangan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin ajaba. Maka itu adalah kandungan dari ayat Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, aman nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Sebagaimana bangsa jin beriman kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini adalah pengamalannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, pengakuan kita. Kemudian selanjutnya adalah persaksian kita tentang Al-Quran ini adalah mukjizat. Diuji dengan 3 hal ini setidaknya. Sejauh mana kita membaca dan mempelajari, kemudian merenungi, kemudian mengamalkannya. Ketika seseorang berada di alam kubur, fayujlisanihi fayas'alinanihi, kemudian hamba tersebut didudukkan oleh malaikat Munkar Nakir. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa marrajulul ladzi bu'itsa fika, siapa lelaki yang diutus kepadamu? Orang muslim menjawab, Rabbi Allah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian agamaku adalah Islam. Kemudian lelaki yang diutus kepadaku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada pertanyaan yang keempat. Apa pertanyaan tersebut? Alama taqulu dzalik. Apa alasanmu bisa menjawab 3 pertanyaan tadi? Maka kemudian seorang muslim mengatakan, qara'tul Qur'an. Aku membaca Al-Qur'an wa amiltu bihi, dan kemudian aku mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga yaitu wali rasulihi, nasihat, ketulusan, kemurnian kepada rasulnya. Di antaranya adalah rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuknya? Salah satu yang paling inti dari inti adalah ta'atuhu, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa kita adalah nurut terhadap apa yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian dienyahkan dengan logika kita, kemudian tidak ditolak dengan perasaan kita, atau kemudian tidak ditinggalkan dengan ucapan-ucapan manusia yang mungkin ucapan dan ucapannya adalah luar biasa, susunan katanya, kemudian penyampaiannya, tapi di belakang itu yaitu mengajak orang untuk meninggalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketaatan kepada Nabi dari perkara yang sederhana sampai perkara yang tinggi. Akala rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang makan di sisi Nabi bishimalih, dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu Rasul bersabda, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Maka orang tersebut mengatakan, la astati', aku tidak mampu. Maka kemudian Rasul menjawab, la mastata'ta illa manakal kibr. Enggak, engkau bukan tidak mampu, tetapi yang menghalangimu adalah
kesombongan. Fama rafa'aha ila fih. Akhirnya tangan itu tidak bisa lagi setelah itu untuk diangkat ke arah mulutnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana seandainya Rasul berada di sisi kita, Rasul memerintahkan kita untuk menjalankan syariatnya, apakah mampu untuk lisan kita menolaknya? Ketika Rasul berbicara kepada kita kemudian kita lari darinya, apakah mampu bagi kita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menasehati kita kemudian kita tutup kuping darinya? Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sedangkan beliau kelak menunggu kita di depan telaganya. Ana faratukum 'alal haud. Aku menunggu kalian di depan telagaku. Ana faratukum 'alal haud. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Aku menunggu kalian di telagaku. Fayatradu qaumun. Tapi sekelompok dari orang ada yang terusir. Maka Rasul menjawab, ummati ummati, ya Allah mereka umatku. Dari wajahnya yang bersinar karena wudu dan seterusnya. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbaharui dalam urusan agamamu, yang tidak engkau ajarkan kemudian mereka lakukan, yang engkau tidak titahkan kemudian mereka membuat inovasi. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. 3 poin berkaitan dengan nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kemudian yang ketiga kepada Rasulnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkan ketulusan kepada ketiganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa ihtada bihadihi min ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian yang keempat, ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin secara ringkas: 1, taat dan patuh kepada mereka. Kemudian yang kedua, memuliakan mereka. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Barang siapa menghinakan sultan Allah, pemimpin Allah di muka bumi, Allah akan hinakan mereka. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya mereka memiliki kesalahan, maka nasihati mereka dengan baik. Kemudian yang keempat, doakanlah mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha di wulatil umur. Kalau seandainya saya punya satu doa jaminan istijabah, saya akan minta itu untuk pemimpin kaum muslimin, karena kebaikan mereka akan memberikan kebaikan untuk umatnya. Kemudian yang kelima adalah kepada seluruh kaum muslimin, diwujudkan dengan 2 perkataan. Yang pertama, perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang husnul khuluq. Akhlak yang baik adalah bazlun nada, engkau memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Kemudian yang kedua, talaqatul wajah, dengan wajah yang ceria. Kemudian yang ketiga, kaful adza, dan kemudian engkau menghindari gangguan untuk mereka. Kemudian yang kedua, perkataan dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man sadaqa fi ukhuwatihi, siapa orang yang tulus menjalin persaudaraan dengan saudaranya, qabila ilalah, dia mau menerima kekurangan saudaranya. Kemudian wa'afa an zalalih, dia mau memaafkan kesalahan saudaranya. Kemudian yang ketiga, wasadda kholalah, dia mau menutupi kekurangan saudaranya. Dia terima, dia maafkan, dan dia tambal kekurangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah bentuk ad-dinun nasihah, ketulusan kepada 5 perkara tadi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kekuatan kepada kita dan membimbing kita ke arah yang diridhai oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.